Paus Fransiskus berkunjung ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Kunjungannya ini mengawali kegiatan pada hari ketiga perjalanan apostoliknya di Indonesia. Tiba sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus disambut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Tokoh agama hingga beberapa menteri juga hadir dalam kunjungan Paus ke masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Di Masjid Istiqlal, Paus mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh anak berkebutuhan khusus. Selain ke Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus juga akan berkunjung ke gedung KWI dan akan kembali ke Dubes Vatikan untuk selanjutnya bersiap memimpin Misa Kudus yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis sore. Momen haru penuh persahabatan juga terlihat saat Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mencium kening Paus Fransiskus usai Paus Fransiskus mengakhiri kunjungannya ke Masjid Istiqlal Kamis pagi. Nasaruddin nampak mencium kening Paus yang kemudian dibalas dengan Paus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal ini. Dalam kunjungan ke Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus juga sempat mendatangi terowongan silaturahmi yang menghubungkan gereja katedral dan Masjid Istiqlal di bawah tanah. Paus mengaku kagum dengan terowongan yang dapat menjadi tempat berdialog dan berjumpa bagi semua umat beragama. Bapak Suci Paus. Tingginya antusias warga melihat iring-iringan Paus Fransiskus membawa berkah bagi para penjual kipas bergambar pimpinan gereja Katolik sedunia ini. Dalam waktu 10 menit penjual mampu meraup untung sebesar Rp200.000. Sementara sebelumnya Kemenkominfo dan PT Pos juga meluncurkan perangko edisi khusus Paus Fransiskus. Antusias warga menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia dimanfaatkan sebagai peluang oleh sejumlah pedagang dadakan. Para pedagang ini mencari peruntungan dengan menjual kipas tangan bergambar Paus Fransiskus. Seperti pada Kamis pagi saat ratusan warga memadati pinggir jalan Ridwan Rais, Gambir untuk melihat iring-iringan Paus Fransiskus dari Kedutaan Vatikan menuju Masjid Istiqlal. Salah satu pedagang mengaku bisa meraup keuntungan hingga Rp200.000 dalam waktu 10 menit. Dari 100 buah kipas yang dibawa hanya tersisa 12 kipas. Satu buah kipas bergambar Paus Fransiskus dijual dengan harga Rp30.000. 100 biji. 100 biji. Ya. Sekarang udah sisa segini. Oh, sisanya sisa berapa? Ya. Segini. Oh, oke. Bang, ini udah meraup keuntungan berapa, Bang? Kira-kira, Bang? 200 lah. 200-an ya. Sementara itu menyambut kedatangan Paus Fransiskus, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia meluncurkan perangko edisi khusus Paus Fransiskus di Plaza Maria Katedral Jakarta pada Senin lalu. Perangko ini tersedia sebanyak 4.000 lembar dan akan didistribusikan ke seluruh dunia agar bisa dibeli oleh banyak orang. 4.000 kopur dengan nilai Rp4.000. SHP-nya ada 2.000 dan full seat-nya itu ada 4.000. Jadi nanti masyarakat bisa melihatnya lewat marketplace-nya. Desain perangko ini dibuat sejak 2020 saat Paus Fransiskus sudah berniat datang ke Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Kamis sore, Paus Fransiskus dijadwalkan hadir dan memimpin jalannya Misa Kudus di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski baru akan berlangsung pada pukul 5 sore, sejumlah umat Katolik sudah nampak hadir di kawasan kompleks GBK sejak Kamis pagi. Ratusan umat Katolik sudah berdatangan ke dalam kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pukul 8 pagi. Pintu masuk umat yang akan mengikuti jalannya Misa Akbar sore ini dipusatkan di pintu 6 dan pintu 7 GBK. Umat yang hadir dari sejumlah wilayah di Indonesia ini tertib dan kompak mengenakan pakaian berwarna-warni sesuai asal paroki masing-masing. Umat yang sudah hadir di GBK mayoritas menggunakan bus dan memilih tiba lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas. Pemimpin Gereja Katolik Dunia diagendakan tiba pada pukul 5 sore.
Dalam kunjungannya di Gereja Katedral Jakarta Pusat pada Rabu sore, Paus Fransiskus memberkati seorang anak penderita kanker otak. Paus Fransiskus juga memberikan sebuah rosario kepada anak itu. Ignatius Mahameru Arkatama Gracianti atau yang akrab disapa Meru adalah seorang anak berusia 5 tahun. Ia divonis menderita kanker batang otak pada Juli 2024. Perjuangannya melawan kanker sejak dini menjadi perhatian komunitas Katolik Indonesia. Meru pun diundang untuk menjadi satu dari 100 anak yang menyambut Paus Fransiskus di Geraha Pemuda Rabu malam. Tak disangka, ia pun langsung diberkati Paus Fransiskus malam itu. Tak kuasa menahan rasa haru, sang ibu langsung menangis karena harapan mereka untuk bertemu dengan Paus secara langsung terkabulkan. Tadi Meru diberkati dan diberi rosario gitu. Kami berharap meskipun dokter sudah angkat tangan, kami sangat berharap bahwa mukjizat itu ada. Penyakit ini pun datang secara tiba-tiba dan membuat dunia keluarga Meru seakan runtuh. Bagaimana tidak, di usianya yang masih begitu muda, Meru harus menjalani 30 jadwal radioterapi dan 40 jadwal kemoterapi. Jadi Meru ini didiagnosa DIPG, itu adalah kanker di batang otak, dan itu baru 1 Juli kemarin. Bahkan tanggal 31 sebelumnya Meru masih ceria sekali gitu, masih berbeda gitu. Tapi di tanggal 1 itu kami waktu subuh-subuh kami harus larikan dia ke IGD karena dia tidak bisa berkedip. Dia tidak bisa mendengar saat saya panggil gitu. Dia tidak bisa motoriknya berkurang gitu, kemampuan motoriknya. Dan hari itu juga dia di MRI, hasilnya bahwa dia diagnosa DIPG gitu ya. Meski merasa sakit yang tak terkira, Vian mengatakan bahwa Meru masih ingin bersekolah. Ia bahkan bertanya setiap hari kepada orang tuanya kapan bisa kembali bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Vian dan Deo Gracianto, orang tua Meru, berharap mukjizat terjadi dalam kehidupan mereka dan Meru bisa disembuhkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Gita Miningrum, Probo, Jakarta.